perdebatan itu biasa-biasa saja. Nah, boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan pernah menghilangkan rasa hormat. Soal pikiran beliau, saya banyak berselisih pendapat, tetapi saya nggak boleh membenci beliau. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, jajaran syuriah dan tanfidiyah, berikut para banomnya yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, yang malam hari ini berkenan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPR RI, Bapak Maman, segenap Mustika, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Lurah, Kepala Dukuh, RT RW, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, Pakar Nusa, Gasmi, dan semuanya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan sekuteng sambil nonton wayang. Ada Ustadz ganteng hadir di Ketapang. Beli kacang keliru buku. Hai warga Ketapang, I love you. Ada satu bahasa yang disebut di dalam bahasa Arab namanya mahabbah. Mahabbah itu dalam bahasa Inggrisnya love, dan dalam bahasa Indonesianya kita mengenal istilah cinta. Kalau bahasa Jawanya kita mengenal bahasa tresno. Mahabbah atau rasa cinta adalah satu hasrat yang membuat satu keinginan yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, kalaulah tidak karena cinta, tentu berat rasanya saya hadir di tempat ini dengan medan dan jalan yang luar biasa. Seolah-olah dihantam ombak walaupun tidak ada airnya. Sepanjang perjalanan goyang kanan dan goyang kiri. Mudah-mudahan ke depan Ketapang menjadi kabupaten yang baik jalan-jalannya. Amin. Tadi siang saya bilang sama Pak Wakil Bupati di air Upas, itulah bedanya Ketapang dengan Jakarta. Bedanya apa, Gus? Kalau di Ketapang begitu banyak jalan berlubang, sementara di Jakarta banyak lubang berjalan. Masuk cangkemmu. Maka malam hari ini saya bersyukur dengan perjalanan yang begitu panjang. Saya mempunyai pengalaman baru, karena setiap daerah yang saya datangi punya banyak cerita dan pengalaman. Saya pernah Pak pengajian di Jakarta, dijemput sama teman saya Ahmad Sahroni pakai Ferrari. Ngaji di Lampung dijemput pakai helikopter. Kemarin di Malang dijemput pakai private jet. Tapi yang paling berpengalaman di Ketapang. Dengan begitu banyaknya jalan berlubang dan bergelombang, maka ini akan saya catat dalam memori sejarah saya, bahwa saya pernah hadir di satu tempat yang jalannya terjelek sedunia. Dua kali Pak Wakil Bupati ikut saya ngaji, mudah-mudahan Wakil Bupatinya bisa jadi Bupati. Dan tentunya jangan hanya numpang pengajian Pak, tapi besok ngundang sendiri. Maka malam hari ini cukup saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah.
tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kalau kondisinya seperti ini Pak Wabub, saya katakan melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan jalan jelek di ketapang mana bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian juga malam hari ini panitia dengan segala ikhtiar, dengan segala usahanya untuk bisa menyelenggarakan pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini menjadi sebuah keharusan dan begitu urgent dan pentingnya. Kenapa? Di tengah-tengah banyak pemahaman yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan meneraka-nerakakan terhadap amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau Bapak Ibu lihat di media sosial dan media televisi seminggu terakhir, begitu kencangnya bulian terhadap Gus Miftah karena bersikukuh mempertahankan ajaran-ajaran budaya, dalam hal ini wayang. Saya dibully habis-habisan, trending di Twitter 2 hari berturut-turut. Nama saya paling atas, bahkan di atasnya Pak Jokowi. Twitter saya disebut lebih dari 37.000, sementara Pak Jokowi hanya 8.000. Kenapa? Karena saya bersikukuh istiqomah bahwa bangsa ini tidak boleh kehilangan akar budayanya, bahwa budaya adalah merupakan ruh bangsa Indonesia dan kita generasi muda wajib untuk menjaganya. Betul? Makanya saya nggak rela ketika wayang dikatakan haram, ketika wayang mau dimusnahkan. Saya gelar wayangan di pondok karena dari awal saya punya prinsip di dalam berdakwah, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Budaya tanpa agama pasti salah. Agama tanpa budaya pasti tidak akan terasa indah. Kita hari ini bisa hadir dengan penuh sopan santun, ini merupakan produk agama dan produk budaya. Ketika agama memerintahkan tolong tutup auratmu, maka dengan berbudaya kita bisa menciptakan pakaian yang kita gunakan. Perintah agamanya menutup aurat, sementara cara menutup auratnya adalah budaya yang harus kita pahami. Maka saya pikir sangat lucu ketika budaya-budaya itu mau dihilangkan. Yang terjadi, mohon maaf, saya dihantam fitnah yang luar biasa, dibully. Tetapi Pak Wabub, saya kasih trik bagaimana kemudian kita biasa-biasa saja ketika dibully. Pak Wabub, Pak anggota DPR, sampai tak kasih tahu. 4 tahun terakhir saya itu viral 4 kali. Tahun 2018 saya viral. Pengajian saya di klub malam dan di lokalisasi. Saya pengajian di Bali bersama Mbak Elsi. Kalau di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela di usel-usel. Saya pengajian di Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Tempatnya namanya karaoke, katorok dibuka oke. Saya pengajian dengan 500 mbak-mbak seksi. Saya dibully karena sholawatan dengan mbak-mbak seksi. Walaupun menurut saya sebenarnya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Itulah alasan Pak, kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik yang seksi tidak kelihatan. Saya dibully, Miftah menistakan agama. Kenapa? Wong sholawatan di tempat orang mabuk. Saya bilang, tempat yang dianggap baik itu masih berpotensi buruk, maka tempat buruk harus berpotensi baik. Saya kemarin pengajian di Keranggan, Temanggung. 1 siang pengajian dihadiri oleh 20.000 orang. Yang kecopetan berapa Pak? 20 orang. Banser menyelamatkan, ada jamaah pingsan, dompetnya hilang. Kalau tempat yang berpotensi baik saja masih ada kejahatan, artinya apa? Tempat yang dianggap maksiat harus ada kebaikan. Maka saya bilang sebaik-baiknya tempat ada buruknya,
Dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Saya masuk ke sana, kenapa? Karena orang baik dan orang buruk bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka kemudian saya muncul satu quote, orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya datang ke sana karena saya punya prinsip menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Saya hadir ke sana, Pak, ketemu dengan para pemabuk, ketemu para PSK di lokalisasi, ketemu anak-anak clubbing yang suka mabuk dan lain sebagainya. Viral 2018, saya dibully habis-habisan. Bahkan ketika wawancara di TV, ada seorang kiai yang mengatakan yang dilakukan Miftah itu memalukan. Kenapa? Menjual agama di tempat lokalisasi dan klub malam. Akhirnya saya ditanya sama hostnya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam itu dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka saya dekat dengan komunitas seperti itu sampai di Jawa Timur, di Jakarta, di Jogja. Saya dikasih julukan apa? Gus Miftah, presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Ya rupa-rupamu ini. Gak ada orang yang gak punya dosa. Di Jawa Timur, pengajian di bekas lokalisasi Doli, ada orang badannya besar. Begitu saya buka bajunya ternyata ditato perutnya. Tahu Pak tato apa? Tato beduk. Itu tato apa Mas? Beduk. Kenapa? Karena saya cinta dengan NU. Oh itu tato beduk. Iya, pukulnya mana? Di bawahnya Gus. Saya sayang Pak dengan para pendosa itu. Maka saya katakan kepada mereka, ketika kamu melihat kemaksiatan seseorang di malam hari, jangan pernah ketika kamu ketemu keesokan harinya kamu katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu mereka sudah bertobat sementara mata kita tidak pernah melihat. Saya pengajian di Jakarta, di Bekasi, mau pindah ke Cikarang, melewati sebuah lokalisasi di sebantaran Kalimalang. Begitu saya buka, mereka lihat saya, langsung teriak, Gus, mampir. Apakah saya mampir? Oh. Saya mampir, ketemu para teman-teman PSK. Saya tanya, kalian kerja malam hari ini? Iya. Berapa banyak orang yang masuk? Dihitung, ada 100 PSK. Saya bilang sama mereka, satu malam minimal kamu dapat berapa? Minimal 200.000 Kiai. Oke, perjanjian sama saya. Malam hari ini sampean semua saya bayar, satu orang 200.000, tapi satu hal. Apa Gus? Setelah saya bayar kalian pulang, gak usah bekerja, besok pagi sholat subuh. Kalau iya saya bayar. Akhirnya semua PSK sepakat, oke, dibayar Gus Miftah, semuanya pulang. Saya kasih uang Pak mereka 200.000 semuanya, 100 orang pulang. Maka malam hari ini tuh lokalisasi tutup. Begitu saya masuk mobil, ada Kiai bilang sama saya, mubadir Gus. Loh kenapa Kiai? Malam ini mereka berhenti, toh mereka besok bekerja lagi. Saya jawab sama Kiai, Kiai, dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja, itu luar biasa. Bagaimana mereka bisa berhenti maksiat semalam suntuk, Anda katakan mubadir? Inilah egoisnya orang-orang yang merasa suci. Satu malam saya duduk bersama para mbak-mbak LC, mau pengajian nunggu teman yang lain. Di jalan Pak, ada jamaah pengajian liwat. Begitu ada jamaah pengajian liwat, mbak-mbak LC bilang apa? Saya malu dengan mereka, Gus. Saya iri dengan mereka. Malam hari ini saya bermaksiat sementara mereka berduyung-duyung datang ke tempat pengajian. Satu lain waktu saya jalan sama Kiai melewati klub malam, ada mbak-mbak berpakaian seksi. Apa yang keluar kalimat dari mulut Kiai? Itulah yang mengundang murka Allah. Malam-malam bermaksiat dan lain sebagainya. Begitu egoisnya orang yang dianggap baik, padahal mereka yang dianggap buruk pengen menjadi baik seperti kita. Maka saya katakan, kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi bicarakanlah masa depannya. Temani dia untuk merangkai kehidupan yang lebih baik. Kalau kalian tidak bisa dakwah seperti saya di klub malam, doakan mereka, jangan caci mereka. Kenapa? Karena cacianmu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Kalau saya ditanya, tugas Gus Miftah apa di lokalisasi? Copet. Bedanya apa dengan copet terminal? Copet terminal itu goblok.
Kenapa? Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Di lokalisasi, yang Gus Miftah copet bukan dompetnya, tetapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Gitu bro. Mereka tercopet dengan hatinya langsung ketemu saya. Monggo Gus, nyoh. Ayo ngaji maksudnya. No carane bro. 8 bulan kemudian saya viral lagi Pak. Apa? Deddy Corbuzier datang ke pondok saya minta untuk diislamkan. Saya syahadatkan tanggal 21 Juni 2019. Gus Miftah viral lagi. Orang-orang Wahabi semakin kebakaran jenggot. Ini orang kok viral terus? Sementara hari ini dai yang mempunyai wawasan kebangsaan mempertahankan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, bahkan di tingkatan teman-teman artis yang berani teriak-teriak hanya Gus Miftah. Viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua grup WA mungkin ada wajah saya dan Deddy Corbuzier. Saya dibully lagi. Setahun kemudian, bulan Ramadan kemarin, Gus Miftah viral lagi. Kenapa? Ceramah di gereja. Di gereja Battle Indonesia, Jakarta Utara. Bahkan ceramah saya ditranslate dalam bahasa Inggris sampai saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles. Mereka begitu terkesima dengan ceramah saya di gereja. Bahkan saya diundang untuk berbicara toleransi di Amerika. Tapi Anda tahu yang terjadi di Indonesia? Gus Miftah kembali dicaci maki. Nama Gus Miftah trending di Twitter seminggu. Miftah kafir. Apa saya marah? Enggak. Miftah kafir. Saya jawab gampang, syahadat lagi. Begitu gampang kita mengkafirkan orang lain hanya karena beda pemahaman. Saya mengangkat tema toleransi. Gak mungkin hanya saya gara-gara masuk gereja iman saya jadi hilang. Sama hanya Anda pakai Telkomsel, berdiri di bawah tower Indosat. Apa langsung sinyalmu hilang? Enggak bro. Tetap saja Telkom. Kalau orang masuk rumah ibadah orang lain dianggap kafir, berarti orang Jawa Tengah dan Jogja banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Borobudur dan Prambanan. Goblok itu. Kafirnya di mana? Saya dikatakan menjual agama dari mana? Justru kemudian ini cara merawat saya keberagaman di Indonesia. Satu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, jangan pernah kamu mencaci bapakmu sendiri. Mana mungkin Rasulullah ada seorang anak mencaci bapaknya? Siapa dia? Ketika seorang anak mencaci bapak orang lain, maka anak orang lain berpotensi mencaci bapak kita. Jangan pernah mencaci sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi mencaci sesembahan kita. Kalau Anda tidak mau Allah dicaci maki, jangan pernah mencaci maki sesembahan orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu mencaci maki sesembahan orang lain, maka orang lain akan mencaci sembahan kita dengan tanpa ilmu dan tanpa dasar. Sama. Saya tidak merokok, ada yang merokok, silakan hadiran, gak apa-apa. Kan NU nunut udut. Orang NU ngerokok saja pakai dalil ni'matul udud ba'da dahar. Bapak saya itu kan gaya NU, merokok berat. Kemarin saya pulang bawa buku bahaya merokok. Saya kasih ke bapak saya. Begitu dibaca, subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Artinya sebenarnya apa? Perdebatan itu biasa-biasa saja itu. Sama aja ketika saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah persoalan wayang. Nah, boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan pernah menghilangkan rasa hormat. Soal pikiran beliau, saya banyak berselisih pendapat. Soal merah putih, soal lagu kebangsaan. Tetapi saya tidak boleh membenci beliau. Hari ini saya malah dicaci maki dan luar biasa. Tapi saya bilang, postingan saya terhadap sajak saya tentang wayang, dikomentari 26.500 komentar.
90% mencaci maki saya. Saya ditanya sama wartawan, sakit hati enggak Gus? Enggak. Kok bisa? Enggak pernah saya baca. Repot amat. Kalau Anda posting di media sosial, saya mau tanya, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Hei para jomblo, rungokno kupingmu. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Di waktu itu bulan Ramadan, saya ceramah di gereja, viralnya ya Allah, dibully saya bisa-bisa. Sampai Abah Lutfi Maulana Lutfi Bidaya Pekalongan, mungkin Kiai NO yang paling sering dibully hanya dirimu. Kalau saya nggak ada masalah. Ketika Rasulullah itu naik Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan dengan semua bangsa-bangsa sebelumnya dan agama-agama sebelumnya. Ini kan toleran. Saya hadir bikin pesantren di lingkungan orang Nasrani biasa-biasa saja. Ya kan? Kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, itu kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Burung itu kalau nggak Islam Kristen. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu mana empret yang kepalanya putih. Nah, DPR ini empret kaji. Bahkan burung gereja banyak yang tinggal di masjid. Gak ada tulisan bahwa burung gereja dilarang masuk. Gak ada. Malah Pak Haji jarang ke masjid. Hajingan. Ya biasa-biasa saja kan itu. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya paus. Tetangga saya itu Nasrani. Saya pas bikin masjid, begitu peresmian tetangga saya tak undang, ada pastor, ada pendeta. Begitu saya pasang beduk besar di halaman pondok saya masjid, saya pasang beduk besar. Pendeta tanya sama saya, Gus, kenapa dipasang beduk? Mau pasang piano lah seperti di gereja kami. Saya bilang, pendeta lucu. Di masjid kalau dikasih piano, sandal saja hilang. Makanya kenapa saya pasang beduk? Larang maling-malingan angkatan bener. Di depan pondok saya Pak, itu ada kolam ikan. Pendeta telepon sama saya, Gus boleh nggak kami para pendeta mancing di kolam ikannya pondok? Oh boleh. Begitu pendetanya datang dia bilang, Gus nanti saya korengan. Terus gimana pendeta? Saya nggak bisa kena air, tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kurang ajar nih. Nah, akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur. Kaget. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik itu loh Indonesia itu Pak. Jangan dikit-dikit rame, dikit-dikit ribut. Kita mengolok-olok sesembahan orang lain, mengolok-olok salib. Untuk apa? Gak penting. Saya dijemput sama teman-teman saya gereja, piknik ke Parangtritis setelah Natalan. Gus, buat ikut yuk kebersamaan. Saya datang. Begitu saya naik bis, saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh saya bilang. Bas. Begitu di tengah jalan petir menyambar-nyambar. Dar. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Teman saya pendeta ketawa. Akhirnya begitu sampai Parangtritis saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, sarung saya buka. Pendeta langsung bilang, wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Sangit. Indah Indonesia itu. Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi menghargai
Apa yang namanya perbedaan bahkan beda agama. Saya punya satu cerita, Pak, tapi saya lupa namanya siapa. Kanjeng Nabi itu datang dari Mekah ke Madinah. Ini bukti toleransi. Ini di situ ada tokoh besar. Nah, yang saya katakan lupain namanya siapa saya lupa. Tapi dia punya anak namanya Barok. Mohon maaf, dia punya anak yang akhirnya masuk Islam. Ini tokoh ini ketika Nabi hadir itu merasa tersaingi. Jadi biasa Pak, kalau kita datang satu wilayah, orang yang lama merasa disaingi itu sudah dari dulu. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi ini dibully sama orang ini, difitnah di kampung Madinah. Jangan ikuti Madinah, jangan ikuti Muhammad, itu orang gila. Bahkan Nabi Muhammad dicaci maki demikian rupa. Apakah Nabi Muhammad marah? Enggak. Enggak. Nabi Muhammad yang berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada dia ya Allah. Apakah dia masuk Islam? Enggak. Tapi anaknya orang yang mencaci Kanjeng Nabi jadi santrinya Kanjeng Nabi dan masuk Islam. Singkat cerita, yang mencaci maki ini mati Pak. Anaknya yang sudah masuk Islam datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak saya mati, mbok tolong Anda datang layat kepada bapak saya. Oke, saya datang. Kanjeng Nabi takziah layat kepada orang yang memusuhinya, datang. Penduduk Madinah geger. Wow, Nabi Muhammad dimusuhi, tapi yang musuhi mati didatangi. Sampai rumahnya almarhum, anaknya bilang, Kanjeng Nabi, bisa enggak bapak saya engkau berikan syafaat? Akhirnya apa? Ludahnya Kanjeng Nabi itu bisa memberikan syafaat. Diludahi jenazahnya, disyafaat oleh Nabi Muhammad. Tidak berhenti sampai di situ. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa Mas? Akan saya jadikan kain kafan untuk bapak saya. Mikirnya kalau bapaknya yang kafir tadi dikasih kain kafan dengan jubahnya Kanjeng Nabi, malaikat bingung. Waduh, kok ada jubahnya Kanjeng Nabi? Gitu. Makanya di sini kain kafan warnanya itu kan hukumnya sunnah nggak wajib. Makanya mas-mas Banser, boleh kamu besok pakai kain kafan warnanya pink, nggak apa-apa. Paling malaikat teriak, wow, jomblo. Atau Pak Wakil Bupati, saya NU Gus, kain kafan warnanya hijau, nggak apa-apa Pak Wabub. Paling malaikatnya bingung, ini manusia apa lemper gitu. Jubahnya Kanjeng Nabi akhirnya dicopot Pak, nih pakai. Tidak berhenti sampai di situ. Anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan ayat yang melarang orang Islam mensolatkan jenazah orang non-Islam. Tapi ketika Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah. Bunyinya apa? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Yang dimaksud ala ahadim minhum, salah satu di antara mereka siapa? Satu orang munafik, dua orang dalam keadaan kafir. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan jenazah orang itu. Maka saya bilang, itu toleransi yang ditujukan Kanjeng Nabi. Kenapa kalau lihat orang kafir, orang non-Islam kita anggap musuh? Dulu Deddy Corbuzier mau masuk Islam karena pola pikir saya yang seperti ini. Saya nggak pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam, cuman kita sering diskusi. Dia sering nanya sama saya, satu podcast, satu YouTube dia tanya sama saya, Gus, kenapa sih banyak ajaran Islam itu yang tidak masuk akal? Contohnya apa? Isra Mi'raj. Menurut Deddy Corbuzier nggak masuk akal. Kenapa Islam nggak masuk akal? Contohnya apa? Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Ini unbelievable. Nabi Yunus dimakan ikan nggak mati. Nabi Musa dikejar Firaun bisa membelah lautan jadi jalan. Itu nggak masuk akal. Saya waktu itu kaget dia tanya seperti itu karena tanpa tag kita syuting. Tapi saya mikir, masa gondrong kalah sama orang gundul? Dedi itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Akhirnya saya sampaikan dengan rasional, dia mengatakan ini yang saya tunggu. Dedi itu Pak belajar Islam sejak zaman almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Kemudian ustadz-ustadz berikutnya dia belajar agama Islam, belum pernah ngeklik Pak. Sampai akhirnya dia ketemu saya. Kemudian dia tanya soal Islam. Saya kenal Dedi gara-gara saya diundang acara dia. Gara-gara ceramah saya di Klub Malam Viral, saya diundang di acaranya Deddy Corbuzier di Trans 7. Nama acaranya adalah Kopi Susu. Ya kan hitam putih Pak.
Kopi susu kan hitam putih. Kopi hitam, susu putih. Kalau ini bukan kopi susu, kopi hitam. Karena kalau saya dikasih kopi susu saya bingung Pak. Ya gimana enggak? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya saya akali Pak. Kopinya saya minum, susunya saya pegangi. Kopi susu Pak, kopi susu. Melemar matamu. Akhirnya dari komputer masuk Islam, gereja viral. Hari ini viral lagi. Gara-gara saya ngomong soal wayang. Padahal kalau Pak DPR coba lihat, pemimpin bangsa, calon presiden semuanya pengen memviralkan dirinya sendiri, nggak pernah viral. Padahal mereka punya uang. Ada yang pasang apa-apa di mana-mana, punya medsos, bahkan habis miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun, nggak viral-viral. Kenapa? Karena viral itu nggak bisa didesain. Bisa jadi medsos kita mumpuni, tetapi alam menolak. Maka kita bersyukur malam hari ini bisa ngumpul bareng-bareng di lapangan kecamatan Singkup. Kok jelek banget namanya? Singkup itu kalau bahasa Jawa. Oh ini Singkup, bukan Singkup. Ya mirip lah. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari pengajian malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Kenapa? Sampai pagi nggak apa-apa. Pengajian murah kenyang sampai pagi. Tambahin matamu. Tambahin kopi nih. Yes. Sangit. Cewek itu di mana, cowok itu di mana cewek Pak? Seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Bikin kopi tanpa gula. Begitu bikin kopi kepanisan, yang disalahkan siapa? Gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Sama. Pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Pokoknya pejabat itu kalau berprestasi jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci. Kalau nggak terima nggak usah jadi wakil bupati. Jadi bupati saja. Coba jadi DPR. Belum. Apa-apa diawasi oleh rakyat. Ya kan? Sampai berprestasi nggak pernah terima kasih DPR, nggak ada. Tapi kalau sampai DPR kelihatan tidur ketika sidang, sudah habis. Apalagi kalau korupsi. Maka saya bilang hewan yang makan tanaman itu namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat yang makan uangnya rakyat namanya yang bilang mereka loh Pak, bukan saya. Mikirnya anggota DPR, oke ya ini asu ya. Entek mentale. Makanya kalau ada pejabat, saya bully, gak marah, seneng malah jadi lagi insya Allah. Tapi kalau salah, kalau saya bully kok dia marah-marah, oh masuk bui biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bupatinya, wakil bupatinya semuanya selamat. Amin. DPR ini semuanya selamat. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan mengkaji soal Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau sekarang pengajian sudah jam berapa ini Pak? Jam 10 lebih. Nanti selesai jam 11. Saya pulang sampai Pangkalan Bun jam berapa Pak? Jam 2. Besok pagi saya berangkat lagi Pak. Ya Allah gitu. Maka Pak Wakil Bupati saya doakan jadi bupati jalannya diperbaiki ya Pak ya. Kalau sampai gagal tak saya angkat sama Anda. Dosa. Ya kan doa. Oh sudah lama mendoakan. Oh cuma mau bosok ya ramah hati. Sabar. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Tadi saya sempat singgung proses masuknya Deddy Corbuzier ke dalam Islam. Waktu itu dia bilang, kenapa tidak semua agama itu rasional, tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal. Yang tadi contohnya saya sebutkan Isra Mi'raj. Kenapa dia bilang tidak masuk akal? Jelas, Bapak Ibu, Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu kalau naik bis, Anda tahu berapa jam? 32 jam. Kalau PP berarti berapa? 64 jam. Sementara Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, dilakukan hanya dalam waktu ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Jadi Isra Mi'raj itu tidak semalam suntuk. Berangkatnya agak malam, pulangnya sebelum subuh. Berangkatnya habis Isya agak malam, sekitar jam 10, pulangnya sebelum subuh, menempuh jarak sedemikian panjang. Kalau naik bis Mekah Palestina, PP 64 jam, apalagi naik ke langit. Ini gak masuk akal menurut orang yang tidak paham agama. Kalau Bapak Ibu hari ini pergi ke Eropa, itu ke Amerika, itu ada wisata luar angkasa. Berapa kita harus bayar? 200 juta dolar. Satu dolar itu sama dengan 14.000. Kalau 200 juta dolar berarti 2,8 triliun. Wisata luar angkasa. Wisata luar angkasa. Maka sebenarnya kita nggak perlu kaget. Di dalam surat Ar-Rahman, di situ Allah pernah berfirman, ya maksaral jin wal ins, wahai jin, wahai manusia, kalau punya kamu kemampuan, ayo naik ke langit. Lah jadi tanya, ini kan nggak masuk akal. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, nggak masuk akal. Nabi siapa? Anaknya Ibrahim, Ismail, dipotong lehernya, diganti domba. Dari mana kok kayak sulapan? Dia bilang. Terus dia bilang lagi, kalau Nabi Isa berjalan di atas air itu sulapan. Saya bisa, kurang aja, saya tes Pak. Deddy Corbuzier itu Pak, bisa berjalan di atas air pakai trik Pak. Anda jangan salah, Deddy Corbuzier itu the best magician in the world. The best mentalist in the world. Dawet matamu, dawet. Dia menjadi mentalis terbaik di dunia 2 kali Pak. Dan dia bergelar S3, PhD, doktor di luar negeri. Waktu itu dia tanya, kenapa tidak semua ajaran agama bisa masuk akal? Coba kamu terangkan dari beberapa aspek. Dia bilang, yang pertama saya bilang, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Ya, karena kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, maka tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang gak usah beragama, cukup kuliah saja. Justru itulah yang membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Harus ada yang tidak nalar. Kalau dibuat nalar, saya buat nalar. Saya tanya sama dia, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj berjalan sendiri atau dijalankan? Bingung dia, uang dia gak pernah ngaji. Ayatnya adalah asro, dijalankan, bukan berjalan. Kalau dijalankan, apa yang mustahil bagi Allah? Siapa yang menjalankan? Allah. Kalau Allah yang punya hajat, mohon maaf, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba dijawab yang kencang. Malam hari ini kita akan belajar kun fayakunnya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, kalau Allah sudah mengendaki, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Walaupun wajahmu yang laki-laki pas-pasan, santai saja. Kalau Allah mengendaki istrimu, remuk. Bro, coba lihat sejarahnya anaknya Nabi Adam. Allah itu kan adil. Yang cowoknya cakep justru menikah dengan cewek yang jelek. Anaknya Nabi Adam. Kalau cowoknya wajahnya jelek, justru istrinya cakep. Makanya jangan kaget hari ini kalau ada cowoknya cakep malah istrinya jelek, cowoknya jelek, istrinya cakep. Contohnya Pak Wakil Bupati beserta istrinya, umpamanya.
Sudah ada Pak Walu ada. Cuk. Maka kamu yang wajahnya jelek-jelek saya doakan, insya Allah istrimu jelek. Nah, kita lihat. Kita malam hari ini belajar kun fayakunnya Allah. Coba dijawab kun fayakun yang kencang. Kalau kemudian Allah punya kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Ayyakula lahu kun. Apa yang mustahil bagi Allah? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, salah bah. Tapi Allah juga mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin, Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja, Daud. Allah juga mampu menjadikan raja diraja jatuh terhina, Fir'aun. Sampai Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu hidupnya dibuat mudah oleh Allah. Fir'aun itu punya uang terus, gak pernah punya utang. Seneng terus, gak pernah susah. Makanya kalau ada warga singkup seneng terus, gak pernah susah, saya malah curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Fir'aun itu betul-betul dimudahkan oleh Allah. Satu ketika Allah itu ngutus malaikat disuruh dandani giginya Fir'aun. Gara-gara Fir'aun pernah makan selilitan, dia marah-marah. Akhirnya Allah ngutus malaikat untuk merapikan giginya Fir'aun. Malaikat tanya, kenapa Tuhan saya harus merapikan giginya Fir'aun? Allah mengatakan kepada malaikat, rapikan giginya Fir'aun. Masa ngaku Tuhan kok selilitan? Fir'aun itu mohon maaf, kalau dia makan sambal Pak Bu, yang mules bukan perutnya, sambelnya. Kalau dia kehujanan, yang pilek bukan hidungnya, tetapi air hujannya. Sama dengan Fir'aun Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya Pak itu. Yang salah bakpaunya. Allah mampu menurunkan derajat Fir'aun menjadi orang yang terhina. Bahkan Allah mampu menjadikan perawan ting-ting, gak pernah menikah, gak pernah punya pacar, gak punya suami, hamil. Siapa Pak? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu singkup, anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah bilang sama Pak Maman, Pak Maman, anak saya kayak Maryam, kenapa nggak punya suami meteng? Kalau itu nggak kayak Maryam, tapi duntal codot. Bangga amat, nggak punya pacar, hamil. Hati-hati, ibu-ibu dengerin ya. Orang Jawa mengatakan wong wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok enggak payu bosok. Maka perempuan itu sekarang jenisnya ada 3. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu, pamer. Tak copot, malu saya. Malah mudah-mudahan ketinggalan. Pakai lagi. Jamet. Jangan amplopnya enggak jelas, kehilangan akik. Perempuan itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, nggak punya suami, punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang repot yang nomor 3, punya anak tapi nggak punya suami. Kalau nggak punya anak, nggak punya suami, namanya nona. Punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang repot yang ketiga, punya anak, nggak punya suami, namanya nyah-nyoh. Jangan merondo. Kemping. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mampu saja. Demikian juga dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu tidak jalan sendiri, tapi dijalankan. Mampu. Saya kasih contoh begini yang paling gampang. Saya tadi berangkat dari Jogja Pak, jam 5:30. Harus ke Semarang dulu. Karena nggak ada penerbangan Jogja Pangkalan Bun, harus ke Semarang. Ketika saya masuk mobil, itu ada semut masuk ke dalam tas saya. Akhirnya terjadi apa? Semut ini ikut saya.
ke Semarang, naik pesawat ke Pangkalan Bun, kemudian apa? Ke Ketapang Air Upas, kemudian ke Singkup, nanti balik ke Pangkalan Bun, nyampe Pangkalan Bun katakanlah jam 3 pagi. Begitu sampai Pangkalan Bun, semutnya turun dari tas saya, ketemu dengan teman-temannya, dikumpulkan sama dia. Ya masalah semut, mut. Saya hari ini dari Jogja setengah 6 sampai Semarang setengah 9. Kemudian sampai Pangkalan Bun jam setengah 11. Jam 3 saya di Air Upas. Jam 9 malam saya di Singkup. Kembali ke Pangkalan Bun jam 3 pagi. Kira-kira teman-teman semut yang lain percaya apa enggak? Enggak percaya. Tony Boster waton muni dobose becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Masa gajah diblangkoni kayak Gus Miftah beda. Apa bedanya Gus Miftah sama gajah? Bedanya satu. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Miftah belalainya ada kepalanya. Cie rondo bayang cie. Semutnya jawab, kenapa kamu bilang mustahil? Saya ini tidak jalan sendiri, tetapi gandul tasnya Gus Miftah. Ya masuk akal dong. Kalau semuanya jalan sendiri dari Jogja sampai Singkup, ya nggak mungkin. Tapi karena nunut tasnya Gus Miftah naik mobil, naik pesawat menjadi mungkin. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak jalan sendiri, tapi nunut sama siapa? Allah. Dari mana Anda mengatakan tidak mungkin? Satu, dari segi rasionalitas. Kemudian yang kedua, hei Dedi saya bilang, orang belajar agama itu, mohon maaf saya tanya sama dia, yang namanya cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dedi jawab, ya orang tahu bro, cinta itu dari mata turun ke hati. Kamu salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangan dan kekasihnya. Saya kemarin hari Minggu sebelum pengajian hari Sabtu, seminggu yang lalu, itu ada komunitas difabel, tuna netra, tidak bisa melihat, datang ke pondok saya Pak. Ada 40 orang. Saya tanya, lah kalian itu gak bisa melihat, kenal Gus Miftah dari mana? Nonton YouTube. Hah? Keliru, mendengarkan dia. Ini bukti. Saya tanya mereka, kalian gak bisa melihat? Iya, kalian gak bisa melihat. Punya istri? Punya. Coba, kalau Allah itu gak adil, cinta itu dari mata turun ke hati, bagaimana orang buta bisa melihat pasangannya? Wong mereka gak bisa melihat. Tetapi cinta itu yang benar bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, gak perlu pandangan mata. Contohnya orang buta nikah, meteng bro, meteng. Meteng Pak. Malah orang-orang buta yang datang ke tempat saya itu lucu-lucu itu. Lucu-lucu. Menurutku nggak salah saya bilang. Kamu nggak salah bro, pakai perasaan. Gerah-gerah mbahmu pun gerah-gerah mbak. Malah ada satu teman yang tunanetra itu bilang sama saya, Gus Miftah kalau soal seks kalah sama saya. Loh, kenapa Pak? Oh rahasia saya diranjang 2 jam 3 menit. Loh, kok bisa Pak? Iya Gus, 2 jam nyari tempatnya, 3 menit mainnya. Oh cangkemmu gue tak bilang. Tapi saya ngiri dengan mereka ketika Allah mencabut penglihatan dari mereka yang kemarin datang ke tempat saya. Mereka enjoy.
Jadi dengerin YouTube. Kemudian saya bilang, ini yang ada berapa 40 orang. Kalau semuanya tak kasih uang mau nggak? Mau Kiai. Untuk beli apa? Untuk beli paketan. Dengerin Gus Miftah lagi coba. Tamu saya di pondok itu macam-macam Pak. Dulu pernah ada dari Ketapang. Dari Ketapang itu datang ke pondok. Jadi pasangan suami istri sama anaknya mau ke pondok, kecelakaan di Sleman. Kakinya mbaknya ini patah. Setahun kemudian datang lagi pakai kursi roda. Pokoknya kalau belum ketemu Gus Miftah nggak akan balik. Akhirnya jumpai. Ada lagi dari 6 jam dari Banjarmasin, bawa uang 500.000. Gara-gara apa? Anaknya hamil, setiap malam lihat YouTube-nya Gus Miftah, setiap malam ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Akhirnya bawa uang 500.000 sampai Banjarmasin, uangnya habis. Delalah ketemu truk, yang truknya itu ada gambarnya Gus Miftah. Ternyata orang Magelang nganter sayuran dari Magelang ke Banjarmasin. Akhirnya dia diantar Pak pakai truk itu sampai Jogja. Hanya minta foto kemudian dibawa pulang kepada anaknya yang suka ngelindur. Makanya kemarin tadi saya cerita Pak sama Pak Wakil Bupati. 2 bulan yang lalu saya dapat penghargaan 3 dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, rekor belangkon terjual termahal di dunia. Belangkon saya buat 90.000, dijual laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Belangkon bro, saya 100 juta. Apa mana sarungnya? Apa mana isine? Yang kedua saya dapat penghargaan dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi 22 tahun. Yang ketiga selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk, ratusan truk, termasuk saya dapat kiriman 2 dari Ketapang, gambarnya Gus Miftah. Yang tadi saya cerita, yang paling menjijikan 1, ada mobil tangki sedot WC gambarnya Gus Miftah. Ada gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya silitmu adalah rezekiku. Dan tiap hari saya dapat tag-tagan di Instagram itu ada foto baru, ada truk gambarnya Gus Miftah, truk gambarnya Gus Miftah. Karena mereka nyaman dengan quote-quote saya Pak. Kata Pak DPR kurang ajar, pas saya makan ngomong tangki sedot WC. Iya selawatan dulu yuk, ada hadrah gak sih? Kalau tua-tua kayak wah. Masa vokalisnya tua-tua kayak gini? Oh belakangnya. Ya selawatan yuk. Meminta lagu apa Pak Bu? Lagu baru apa lagu lama? Baru. Belum jadi. Apa? Mundur alon-alon? Lost down? Karena ini nomor janji. Pedat rantai ini. Hah? Pedat rantai ini. Apa? Mundur alon-alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa, ahli maksiat sing kakean dosa. Lah awakku beda, aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Angel wis angel. Angel. Lagu apa? Bisanya apa bisanya? Anak-anak hadroh bisanya apa? Yes, kamu nyanyi lagu dulu aja. Aku taruh tangan kopi dulu. Ya terserah, salah lagumu terserah. Lagu Indonesia. Indonesia isara. Wah, goblok kowe ra iso. Sing gampang yo. Sallallahu Nabi Muhammad. Sholli wa sallim
yang masuk surga anak hadroh ikut. Amin. Dia itu di surga saya kelon sama bidadari awakmu hadroan. Lumayan ngadri wong kelon ya. Wes, insyaallah dengan sholawat corona minggat, amin. Tetap yang bawa masker, maskernya dipakai. Yang belum vaksin, vaksin. Semuanya ikhtiar. Pemerintah punya program, kita rakyatnya manut. Saya yakin kalau kamu nggak mau vaksin, besok waktunya bisa umroh atau haji, kamu nggak akan bisa berangkat. Kenapa? Karena Arab Saudi mewajibkan kita untuk divaksin. Jadi artinya apa? Isu-isu nanti vaksin begini itu hoax. Kiai-kiai semuanya vaksin. Kiai-kiai sepuh saya semuanya vaksin. Sudah, kalian gak usah takut. Gelut wani vaksin rawani. Betul? Pendekar kok ora dometi. Banji. DPR berusaha, Pak Bupati, Wakil Bupati berusaha. Semuanya ayo bareng-bareng berusaha. Supaya apa? Supaya tetap ada imunitas, ada kekebalan, sehingga corona ini minggat. Walaupun negara ini aneh, dulu muncul varian Alpha, langka masker, muncul Delta, langka oksigen, muncul Omikron, langka minyak goreng, dan belas. Wis nguntal minyak goreng itu ya sapa? Minyak sawit harganya bagus. Sepanjang sejarah sawit itu harganya bagus hari ini. Dulu harganya sampai 700 drop, kemudian 1000, 1300, sekarang berapa? Di atas 3000. Oke, syukure mengeluh toh. Jilbab ping, lu mana kupingmu? Wis tua jilbab ping. Enggak sempake yo ping. Kurang ajar deloken dhewe, Pak. Lah ya cang kamu dhewe ya ngopo ya kowe? Ora urun cerewet. Pengajian ono ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian ndelok kiai ki pake 1.000. Berarti lu ngarang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Jadi ki ngene nyuk. Sini kata jawab Pak ya. Sini kata jawab. Wetok rupa-rupa Jawa wetok. Pesek. Berapa Pak Bu? Yang pesek insya Allah panjang umur, amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Ambekannya ngirit. Tapi kalau orang mancung itu cepat mati, nafasnya boros. Terus kalau pilek, pupilnya gede-gede. Ya. Saya tak berdiri dikit Pak ya, boleh. Saya mau ngeluh boyok itu berdiri. Mohon izin Pak. Ibu-ibu lebih suka saya dulu apa berdiri? Itulah Pak, dimana perempuan suka yang berdiri. Ini apa? Taman buatan orang singkup. Lawang urung apa-apa godhonge gogro kabeh iki apa? Ramasan, wis angel wis. Ya, yang duduk di bawah mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sini dikatel keleban wedi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut pengajiannya. Insyaallah sampai jam 11 sesuai arahan Pak Kapolsek ya Pak ya. Cuma enggak malam-malam. Karena setelah jam 11 coronanya datang. Iki lho bocah banser lemu malah foto-foto nang ngarepe kiai iki. Sapa kok wateng kabeh to ini. Ini santai. Kalau ibu-ibu mbak-mbaknya merasa gemuk, kamu santai saja. Berdasarkan penelitian, cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Makanya kalau kamu punya istri gemuk, tak jamin mau keloni setengah jam, kram sih. Ciri-ciri cewek gemuk, kalau foto miring, set, supaya nggak kelihatan perutnya. Tapi kalau cowok lebih disukai cowok yang kurus kayak saya daripada cowok yang gemuk. Kenapa? Makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Itu Pak caranya. Yang perlu Bapak Wakil Bupati ingat, cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Cowok itu kelemahannya di mata. Makanya cowok itu kurang ngajar. Kalau lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow.
Pulang lihat istrinya, weh. Karena cowok itu kelemahannya di mata, maka cewek harus pintar dandan dan make up. Kamu jangan mengatakan gak pintar dandan, gak penting make up, toh udah punya suami. Hei, walaupun kamu punya suami tetap make up. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apalagi gara-gara layangan putus. Wong lanangnya sawah. Bu, suami itu lebih cinta anaknya apa istrinya? Pergi jauh saya di Kalimantan, di Ketapang, lihat anak kecil, yang saya ingat siapa? Anak saya di rumah. Lihat cewek cantik, lupa dengan istri di rumah. Pulang lihat istrinya, pulang ketemu anaknya, celananya melorot, dibetulin. Masuk kamar lihat istrinya, celananya betul, dipelorotin. Ya foto-foto wae. Set, nggak tahu. Motor ya bu. Karena di sini ada kameramen bu, harapnya ke sini. Jadi begini. Nunggu masker. Aku tahu kamu pakai masker bukan karena takut corona, karena merongos ya kan. Mental. Kameramennya kena mental. Info mas, info. Sing sacet mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi apa? Bahwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, gak ada yang mustahil bagi Allah selama sebagai hamba kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Saya mau cerita kepada kalian yang merasa hari ini susah, merasa banyak masalah, merasa ekonominya belum mapan, bisnisnya belum lancar, mau nikah gak berani gara-gara gak punya uang. Saya juga pernah punya pengalaman itu. Saya dulu kuliah gak dikirimi uang sama orang tua saya, maka saya narik becak. Saya pak narik becak 6 bulan. Dan saya latihan sabar dari abang becak. Abang becak itu orang yang paling sabar sedunia. Nunggu penumpangnya gak datang, becak itu tumpah ide. Dinaiki sendiri. Ya. Saya pernah becak saya tabrak mobil. Dia saya gak marah. Saya nyanyi lagu India. Matane. Saya mau menikah, belum punya apa-apa. Tapi saya berani menikah. Karena saya punya keyakinan menikah itu membukakan 2 jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan barokah goblok. Bayi gitu. Jalan barokah. Bayi. Muhammad Dasut. Keroan. Ini menentang jalan rezeki, yang kedua jalan barokah. Di saat kemudian kita berada satu titik nadir yang menurut manusia tidak mungkin, gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, mata waqafa matlabun anta talibu birobika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Apa kata Ibnu Athaillah? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi kalau kita sampaikan sama Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah. Saya punya jamaah di Surabaya, telepon saya, Gus, saya pusing. Kenapa mas? Usia saya sudah 35 tahun. Saya nggak nikah. Bukan berarti saya nggak mau, tapi karena nggak ada yang mau saya nikahi. Ibu saya udah pengen gendong cucu. Lah kenapa kamu nggak bisa nikah? Karena jelas Gus, saya belum bisa nikah. Karena modalnya nggak masuk, modelnya nggak masuk. Karena modalnya nggak ada, modelnya nggak masuk. Orang nikah itu butuh 2 hal, modal dan model. Kalau Gus Miftah jelas modalnya ada, modelnya masuk. Santai, saya tetap setia, istri saya hanya satu. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara.
Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Konangan bojone, LC-ne ya dipikirno. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Mencintai wanita dengan banyak cara. Makanya begitu saya masuk kamar, langsung saya ketemu istri saya langsung nyanyi. Terjaina orang nutelur rapena, nutel kroso pena, sing didutul dangak-dangak. Wih, babak ya, kamu gak usah pacaran dulu. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kamu tidak bisa menaklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkan hatiku dengan kopi itu. Ngakune muslimah, senengane melumah karo muslimah apa kincil sari. Uang tahu gula digoreng dadaan cuwil kira gani 500-an. Mosok namu gede rasanya enak modal gratisan. Codot rumahnya. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wow. Cowok yang menurut rasa pacaran, kalau kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Masih rasa jaga harus beda, agak jaga jarak. Kamu sama Mbak E itu seperti Indomaret dan Alfamaret, berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Ya, kasihan. Karena kan Mbak E sama Mas itu beda pemikiran, sama-sama bantu beda pemikiran. Masih mikir Mbak E mikir aku. Cocok. Kalau kemudian kita benar sama Allah, nggak mungkin. Lah ini jamaah saya Surabaya, nggak mungkin, nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Wah, saya pengen nikah. Udah, kamu datang ke Jogja. Akhirnya dia naik pesawat datang ke Jogja. Ngopo? Saya udah 35 tahun, Mbak, tapi STMJ. Apa? Sudah tua masih jomblo. Pada saya Golkar, golongan kasep rabi. Hati-hati ya, kalau kamu suka ngomong bid'ah. Nabi Muhammad nikah umur berapa? 25. Katanya kalau nggak sama dengan Nabi berarti bid'ah. Kalau kamu umurnya 30 tahun belum nikah berarti kamu bid'ah. Mesake. Segeralah menikah. Meh kiamat, mosok ana bedane karo kran. Monggo nguyuh tok. Angel Pak Maman yang mau nambah. Gus Miftah nambah. Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, ya kan saya nggak bisa melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Akhirnya dia datang ke Jogja. Saya bacakan tadi call-nya Ibnu Athaillah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Terus pripun, Bang? Jaluk karo Allah. Jangan mengemis-emis sama manusia. Kalau kamu percaya takdirmu diatur oleh Tuhanmu, mendekatlah kepada Tuhanmu. Siapa yang perlu kamu apelin? Allah, bukan cewek. Cara pripun, Mbah? Pulang kamu sholat tahajud 7 malam. Tahajud, sholat hajat, sholat taubat, ditutup witir 3 kali. 11 rakaat kamu ndonga minta sama Allah. Dongane pripun? Saisomu. Artinya dia pulang. Sampai rumah dia niatkan mulai malam Jumat, mangkat di masjid, tahajud, taubat, hajat, witir. Selesai tangannya diangkat, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Kadang-kadang doa itu pakai maksa dikit gak apa-apa. Ya jangan lurus-lurus baik, nganggo ngeyel titik lah. Besok malam Sabtu berangkat lagi ke masjid. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Garis keras. Besok berangkat lagi. Ya Allah,
Kulo pengen rabi. Kalau ada yang SD SMP ya Allah, semok depan semok belakang. Kalau nggak ada, minimal yang STNK ya Allah, setengah tua yang kencang. Kalau nggak ada, STMM juga nggak apa-apa ya Allah, setengah tua meh modiar. Terus pokoknya semuanya sawur-sawuran. Besok berangkat lagi. Ya Allah, kulo pengen rabi. Kalian sinten mawon ra urusan, sing penting wedok ya Allah. Gimana udah putus asa? Terus doanya mentok. Nah kalau kamu doanya apa? Ya Allah saya minta yang isusu pantar. Ini suhu-suhu pantatnya bikin gemeter ya Allah. Kalau Pak Maman sukanya yang kecil, penggemar cewek lemu-lemu. Akhirnya apa? Setelah malam ke-7 dia pulang habis subuh. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Kakinya digigit ular wedok. Dia marah-marah sama Allah, danco. Kulo niku njaluk bojo wedok, malah kulo dicopot ular wedok. Pingsan bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Dia nyangka ini adalah akhir dari segalanya, tapi ternyata dia salah. Ternyata ini awal dari cerita cinta itu dimulai. Begitu masuk rumah sakit, ketemu sama suster cewek, gadis belum nikah. Berhari-hari di rumah sakit yang terjadi apa? Waiting Trisno jalaran soko. Salah, Waiting Trisno jalaran soko dicopot ulo. Di rumah sakit saling jatuh cinta. Yang cowok nggak berani ngomong yang cewek karena merasa modalnya nggak ada, modalnya nggak masuk. Yang cewek nggak berani ngomong yang sama yang cowok. Masa cewek kok ngomong duluan? Akhirnya begitu hari terakhir di rumah sakit, lah di rumah sakit modern hari ini Pak Wabub, itu kan biasanya ada musik tuh. Ada lagunya Ida Laila, lawang tua-tua ngerti. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Nah, sing jawab mesti tua. Nah, yang muda-muda ini nggak tahu, akhirnya ya los dol dang lanjut lehmu maksiat, tutup no seneng rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu, tapi pengen banget jabut nyawamu modar. Akhirnya denger lagu ini si cowok bilang, aku seneng karo kowe. Sing wedok jawab, aku yo Akhirnya mereka menikah. Awalnya dari mana? Digigit ular. Maka kita sering membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan kita sering mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Akhirnya hari ini mereka menikah, sudah punya anak 2. Maka malam hari ini kalau kamu sandarkan semua urusanmu hanya kepada Tuhanmu, saya doakan yang jomblo mudah-mudahan pulang digigit ular. Ketemu jodohnya belum? Ketemu jodohnya. Kamu gak usah galau. Ya kalau kopling karo rating rasa nyanding mereka kalah glowing. Ya nggak mungkin. Dulu saya nikah nggak punya apa-apa. Sampai 7 tahun saya menikah masih ikut mertua. Mau 5 Pak. Mantep mangan melu mertua. Sampai akhirnya M10. Mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Dandra. Mantep mangan melu mertua muring-muring menantu meneng mawon. Mertua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya jawab M1, nopo Pak? Matamu. Sama Pak Maman, pengajian Gus Miftah malah disinggung, bayarnya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Tapi saya punya keyakinan bahwa kemudian Allah akan memampukan. Kita mampu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah memampukan kita. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tetapi Allah berkenan memampukan. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena Allah membisakan.
Yang perlu kita lakukan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adil. Ini ijazah. Rasulullah mengatakan dalam satu sabdanya, kita disunahkan membaca la haula sebanyak 100 kali setelah salat asar sebelum matahari terbenam. Maka Allah akan mengabulkan doa-doanya, mengabulkan hajatnya, menjawab semua persoalannya, memberikan solusi dan jalan keluar dari problem yang dimilikinya. Diwaca untuk la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim sebanyak 100 kali. Bu, habis asar sambil nyapu la haula wala quwata illa billah. Suaminya minta dikeroki, siap ke balsam, siap ke golok. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nyogrok sawit. La haula wala quwata. Apa jenenge ngene? Egrek. Egrek. Egrek sawit. La haula. Apalagi kalau ditambah sholawat. Makanya istri saya itu gak mungkin bisa dipoligami. Istri saya itu sehari membaca sholawat minimal 15.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 15.000 kali. Tak keloni loh. Sallallahu ala Muhammad. Ibu-ibu punya anak nakal, tidur lus-lus kepalanya. La haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah tulis-tulis mandi. Mudah-mudahan anakmu soleh. Bapak-bapak sama punya istri cangkeme cerewet gampang turu juga cangkeme. La haula wala quwata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah itu tetap cerewet, tambahin Yasin dan tahlilnya. Pak Wakil Bupati pegang istrinya Al-Fatihah langsung bujur ngopo. Dibaca berapa kali? 100 kali. Ayo, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim selepas asar sebelum matahari terbenam. Tahun 2009 Pak, saya baru punya motor pertama kali kredit. Setiap starter bunyinya dit. Wah, motor kreditan. Sama yang megang itu, apa tamborin? Tabur, entek dite. Di saat seperti itu apa yang perlu kita lakukan supaya Allah mengangkat derajat kita? Jawabannya adalah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Hasibu qabla an tuhasabu, dihisab dulu. Kenapa Allah nggak mengangkat derajat saya? Jangan-jangan ada yang salah. Oh, mungkin sholat saya yang kurang benar. Oh, saya sudah sholat tapi nggak tepat waktu. Oh, saya sudah sholat tapi nggak pernah ke masjid. Oh, saya sudah sholat tapi nggak pernah jamaah. Ingat, laki-laki imam, perempuan makmum. Makanya dulu ketika nikah mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat beserta Al-Quran, masjid dan imamnya. Bangkrut gue ya. Kamu ngimami. Lah pripun Gus kula isin. Kenapa malu? Saya apalnya hanya kulhu sama inna. Yo ora apa-apa. Maghrib rakaat pertama, kul. Rakaat kedua, inna. Ngisa rakaat pertama, kul. Rakaat kedua, inna. Begitu subuh gelar sajadah malaikatnya turun. Udah pernah, bro. Oh, daripada salah. Saya dulu di Jakarta kepala cabang Primagama. Di belakang kantor saya Primagama ada masjid Pak. Terkenal, nggak pernah ada jamaahnya. Ini yang ada umurnya 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu adzan selesai, puji-pujian. Puji-pujian. Delalah wong ngapa? Wong ngapa? Di sini ada ngapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Diterjemahkan pakai bahasa ngapa? Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekata itu sa inyong lan dosane bapak kok biyung inyong nyang rampung pujian 30 menit pujian, nggak ada jamaah yang datang belas dikomati. Saya pikir sudah ada imamnya, diimami sendiri. Jadi adzan dewek, pujian dewek, komat dewek, ngimami dewek, makmume inyong dewek. Makmumnya saya sendiri tahu Pak, makmumnya saya sendiri. Gua aja imamnya tengok ke belakang mengatakan sawu sufufakum bis shalah, luruskan dan rapatkan safnya dengan matane. Lah tak urusi karo siapa? Kita jawab sami'na wa ata'na. Fatihah aman. Begitu baca surat salah. Yang namanya imam salah itu harus diingatkan. Sama presiden salah boleh diingatkan, bupati salah bisa diingatkan, wakil bupati salah bisa diingatkan. Tapi pakai cara. Caranya apa? Dengan cara yang baik. Kalau imam salah, ingatkan. Makanya kalau hari ini kamu bilang, oh jadi presiden kok banyak salah. Jangankan mimpin negara, imam sholat loh. Sekarang diteror, mau ngimami, aja suwe-suwe. Itu baru imam sholat Pak diteror. Apalagi imam negara. Mana loh Cah? Kalau kamu menuntut kesempurnaan dari Pak Jokowi, ya nggak mungkin. Mau manusia biasa kok itu. Oh sekarang imam saja diteror kok mau maju rasa suwe-suwe. Jadi kalau ada wakil bupati dikritik jalannya jelek, ya jangan mana memang jelek kok. Mudah-mudahan bisa diaspal, amin. Begitu aja Pak Wahbu bisa gombal sama istrinya. Jeleknya jalan tidak sejelek wajahmu. Kayak saya masuk kamar, itu saya pupuran, bedaknya ketebalan. Itu saya bilang, sorry ya bang, bedak saya ketebalan. Saya bilang, saya tahu bedak kamu tebal, tapi cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Begitu baca surat salah. Coba dengarkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah apa benar? Salah. Harusnya til bacanya til. Karena salah dari belakang saya ingatkan. Til. Lah imamnya ngeyel. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, saya tambahkan til. Baru ketiga kalinya benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya langsung nulis dodo. Alhamdulillah. Diterus salah lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada yang kedua yang benar. Dari belakang saya teriak. Imamnya ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga benar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga imamnya galau. Tun, til. Til, tun. Bingung dia. Sebelum dia melanjutkan langsung tak teriak itu. Makanya cari imam itu yang fasih. Pengertian fasih itu ada dua. Fasih bacaannya, yang kedua fasih itu artinya nyambung. Nyambung dengan keinginan jamaahnya. Tahu kalau habis Isya ada pengajian sama Gus Miftah, kalau ngimami jangan lama-lama. Kalau nanti malam Jumat habis Isya ada yasinan, yulak ngimami rasa suwe-suwe. Ngajar pengajian bar Fatihah bismillahirrahmanirrahim Yasin tancol. Itu namanya nggak nyambung dengan karepe jamaah. Nyambung. Fase artinya bacaannya, yang kedua nyambung dengan maunya jamaah. Tapi fase dengan difase-fasekan itu beda.
Saya pernah makmum imamnya, ya Allah, alamnya jengal kayak tahun, delul. Itu namanya di fase-fase itu. Ada lagi, saya dengar saya kenyang kok. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya di fase-fase. Kalau kemudian sudah kita benahi satu-satu, sholatnya sudah, tambah apa? Akhlaknya diperbaiki. Makanya illalladzina amanu, lanjutannya pasti wa amilus sholihat. Iman, kemudian amalnya yang baik. Amalnya yang baik. Bertetangganya yang baik. Oh, apakah bertetangga yang baik berpengaruh kepada rezeki? Iya. Makanya Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Lebih lanjut lagi, baik dengan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Dimuliakan. Ngerti dia ini kalau pengajian sukanya minum degan, kenapa nggak dikasih? Kan aku nunggu. Aku nggak minta, hanya mengingatkan. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuka. Ibu-ibu gak ada tamu suka. Duwene gorengan, tamune gorengi. Duwene wedang, tamune wedang. Duwene jarang, tamune jarang. Duwene susu, tamune gaweke susu. Susoni. Diperbaiki satu-satu. Baru kemudian kelihatan, oh salah saya di sini. Salahnya di mana? Nggak ngasih degan. Kelihatan. Kurang ajar. Sorry Gus, disinggung nggak ada degan, adanya sawit, suku sawit kok matamu. Bantu minyak goreng. Masya Allah. Sorry Gus, telat. Maka variabel-variabel kecil itu kita dandani, Allah yang akan menentukan takdirnya. Kalau sudah usaha tetap miskin, itu namanya baru takdir. Tapi kalau belum berusaha ngaku miskin, itu bukan takdir tapi males. Anak sekarang itu kan aneh, kerja nggak mau, usaha nggak mau, nyawet nggak mau, berkebun nggak mau, tiap hari tidur. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Tangi turumu miring, ilmu mambung, obatmu dan diombe. Wong ora kerja kok pengen sugih. Kenapa jadi DPR? Ya karena kampanye. Kenapa jadi wakil bupati? Ya karena berusaha. Pengen tengok-tengok tok, tak kandani ya. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing bendina ngaji wae urung mesti dadi kiai. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Kan ngono. Maka bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Tapi cobaan saya banyak, Gus. Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Jalani semua dengan ikhlas. Cirinya apa? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Lakukan secara istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Ya, kalau istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Wakil Bupati pengen makan onde-onde, carilah yang wijennya ganjil, pasti enak. Maka sekali lagi saya ulangi, hiduplah
Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Kamu harus optimis. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Tahu di rumah. Semuanya berdiri, kita minta sama Allah dengan sholawat hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali. Sebelum hasbi rabbi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia secara bersama-sama dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuduhan